Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fase keempat tentang fase-fase fikih Islam, yaitu adalah fase kesadaran fikih atau fase kebangkitan fikih. Setelah di fase sebelumnya kita menyaksikan ada fase kemerosotan, yang di fase keempat ini fikih menemukan kebangkitannya kembali. Yabda'u hadzal asr min awakhiril qarni tsalits hijri. Sebenarnya ini bukan qarn tsalits hijri ya, tapi qarn tsalits asyar. Yaitu masa ini dimulai di akhir-akhir abad ke-13 Hijriah. Akhir abad ke-13 Hijriah. Wa yastamiru ilal an, dan berlangsung sampai sekarang. Walihada daur samad khosah wa ma'alim barizah lal harakah fiqhiyah. Di periode ini memiliki peran-peran khusus dan juga tanda-tanda yang sangat jelas dalam kebangkitan gerakan fikih, yang dimana fikih pada periode ini itu mengenakan pakaian baru yang bisa berjalan bersamaan dengan peradaban manusia dan juga memberikan kontribusi dalam mengenal hukum-hukum Islam dalam setiap kasus atau hukum-hukum kontemporer dengan cara mengambil dari syariah dari masdar-masdarnya yang asli. Dan juga di periode ini adalah memerangi taklid dan juga ada mutakayud bimadzhab au kutub muayyanah, dan tidak terikat dengan satu madhab atau kitab-kitab tertentu. Jadi ini periode periode apa namanya? Periode kebangkitan fikih. Setelah di masa sebelumnya fikih jatuh, di periode ini taklid itu diperangi dan juga tidak terikat dengan satu madhab, akan tetapi seluruh madhab dipelajari, yang dimana pada periode ini fikih bisa berjalan bersamaan dengan peradaban manusia yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu syariah Islam. Sekarang, madzahirun nahdhah al-fiqhiyah. Apa sih kebangkitan fikih di periode ini? Periode ini bisa bangkit fikih karena apa? Karena ada dua hal. Fikih bangkit di periode ini ada dua hal. Yang pertama karena dirasatul fikih Islami, banyaknya orang yang mempelajari fikih Islam. Yang kedua adalah taknin ahkamul fikih Islami. Taknin itu apa akan kita pelajari nanti di yang kedua ini ya. Sekarang kita pelajari yang pertama dulu, yaitu adalah mempelajari fikih Islam. Kita masuk mulai yang pertama. Nah ini sekarang. Fikih bangkit di periode ini karena sebab pertama karena adanya studi fikih Islam. Ihtamma al-mushtaghilun bil fiqh fi hadzal daur fa'tanu bihi inayatan kabiratan. Para ahli fikih itu betul-betul memberikan perhatian yang sangat besar di periode ini. Haitsu nahadhu bi ta'lif wa ta'adu bihi 'an at-ta'qid wal iltiwa wa nahaju manhajan yaqumu 'ala ta'ammuq wa takhassus. Jadi intinya para ahli fikih di periode ini betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kemajuan ilmu fikih. Contoh-contohnya adalah beberapa usaha yang mereka lakukan dalam mengembangkan ilmu fikih. Yang pertama, al-inayah bidarasatil madzahib al-kubra wal ara al-fiqhiyah al-mu'tabarah. Memberikan perhatian khusus dengan mempelajari madhab-madhab yang besar dan juga pendapat-pendapat fikih yang mu'tabar. Pendapat fikih mu'tabar itu apa? Pendapat fikih yang bisa dijadikan rujukan. Karena aktsarul hukam kama bayyana sabiqan yaltazimuna bimadzahib muayyanah fit taqlid wal qadha. Sudah kita jelaskan di periode sebelumnya bahwasannya para hakim itu memegang satu madhab khusus atau memegang satu madhab tertentu. Dan kemudian yukrihunan nas ala idba'ahha, memaksa manusia untuk mengikuti pendapat tersebut. Jadi para pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu memiliki kebiasaan memilih salah satu pendapat madhab, kemudian memaksakan madhab tersebut kepada para pengikutnya. Kama fa'alal Fatimiyuna, seperti halnya yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Saat dinasti Fatimiyah ini membatasi hanya mempelajari di Al-Azhar itu adalah madhab Syiah saja. Jadi pertama kali dinasti Fatimiyah itu kan, kemunculan Al-Azhar itu kan berada di dinasti Fatimiyah. Di periode itu Al-Azhar hanya mempelajari madhab Syiah saja dan tidak mempelajari madhab yang lain gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ayubiyah, dinasti Ayubi yang setelah dinasti Fatimiyah tersebut, yang hanya membatasi mempelajari madhab-madhab ahli sunnah saja.
Jadi di sini kita melihat bahwasanya orang-orang zaman dahulu itu senangnya ngikut satu madhab, kemudian setelah itu memaksakan madhab tersebut pada pengikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Fatimiyah mengikuti madhab Syiah, dan setelah itu adalah Ayyubiyah mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mempelajari madhab-madhab yang lain. Nah itu, pada periode itu seperti itu. Waqad nahaja katsir minal hukam hadan nahj fi sairil aktor al-islamiyah, yang dimana metode seperti itu dilakukan oleh hampir semua pemimpin di seluruh negeri. Wa qad adda hadza min ghairi syak ilal jahl bi katsir minal ara' al-fiqhiyah al-mawjuda fil madhahib al-ukhra. Dengan seperti itu menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui madhab lain selain madhab yang dipaksakan kepadanya. Nah ini itu sebab-sebab mengapa pada zaman dahulu itu hanya memaksakan satu madhab tertentu. Nah kemudian amma fi hadzal daur, adapun di periode ini faqad takhallasat al-umam al-islamiyah min hadza, para imam-imam atau para masyarakat di negara-negara Islam sudah selesai tentang hal itu, yaitu nggak memaksakan kepada satu madhab saja. Wa asbahat ad-dirasah fi dauril ilmi wal jami'at syamilah wa maftuhah likulil madzahib al-masyhurah, yang dimana akhirnya mempelajari sebuah ilmu di universitas itu mempelajari hampir semua madhab-madhab yang terkenal, ma'al i'tina bil ara' allati lam yakun laha zuhur min qabl bisababi adami tadwiniha wa qillat adbaiha, dan juga mempelajari beberapa madhab yang dimana madhab tersebut tidak dibukukan. Nah intisari daripada inayah bin dirasatil madzahib al-kubra wal arafiqiyah muqtadifah ini, intisarinya adalah di zaman dahulu orang-orang para pemimpin itu memaksakan satu madhab tertentu kepada para rakyatnya. Nah dengan cara seperti itu menjadikan rakyatnya buta terhadap madhab-madhab yang sebenarnya ada banyak. Namun di periode ini mempelajari madhab-madhab yang banyak itu juga dipelajari di universitas-universitas, yang dimana yang dipelajari itu hampir semua madhab-madhab dan akhirnya diperbandingkan satu sama lain, yang seperti itu membuka pikiran kepada mahasiswa terkait dengan keberagaman perbedaan pendapat. Wa hadza min ghairi syak yad'u amama tullab al-ilm alwanan minal ara' wal afkar al-mukhtalifah. Nah, seperti ini akhirnya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan cara di universitas dibuka sebuah studi bebas mempelajari berbagai macam madhab yang ada, bahkan madhab-madhab yang belum pernah dibukukan juga dipelajari, yang seperti itu menyajikan di hadapan para mahasiswa sebuah keragaman berpikir yang bermacam-macam. Nah seperti itu bisa meningkatkan kualitas keilmuan. Itu yang pertama. Jadi fikih pertama tentang dirasatul fikih ini adalah seperti itu, yaitu karena adanya perhatian khusus dalam mempelajari fikih Islam. Kemudian habis itu yang nomor 2, al-ihtimam bidirasa al-mawdu'iyah al-mufidah, memperhatikan pelajaran yang bertema yang juga bermanfaat. Karena dirasah fid daur al-madhi muli'atan bil ijaz. Jadi di periode sebelum ini kita sudah membahas bahwasanya pelajaran-pelajaran fikih dan juga ro'yun-ro'yun para ro'yun-ro'yun dan kitab-kitab yang ditulis oleh mujtahid di zaman itu hanya sifatnya ijaz, ringkas, seperti mengarang kitab yang berbentuk matan. Matan itu ringkas, akhirnya butuh syarah akhirnya butuh hawashi butuh taklik, yang seperti itu nggak efektif. Nah intinya seperti itu di zaman dahulu. Wal ikhtisar, ringkas gitu kan, wa taraqib al-lafdhiyah muaqqadah allati tastafidul jayyid duna faidah kabirah, yang dimana buku-buku yang ditulis dengan cara seperti itu tidak memberikan efek yang bagus untuk keilmuan karena susah memahaminya. Amma fi hadzal daur, adapun di periode ini faqat itajjah dirasah ila jauharihi wa yarji'u hadzal fadl ila dirasatil kutub al-fiqhiyah al-qadimah allati yamyalhiquha at-taqid wal jumud kama yarji'u al-fadl ila al-muallifin wa muhtithin alladziina nahaju fi mu'allafatihim nahjan almiyan khalisan. Nah, adapun di periode ini mempelajari buku-buku tidak seperti itu lagi, tetapi juga di periode ini langsung mempelajari ilmu-ilmu fikih itu langsung marojiknya kepada kitab-kitab yang terdahulu, kepada kitab-kitabnya imam-imam yang terdahulu yang tidak ringkas, yang betul-betul panjang-panjang itu.
Nah, yang seperti ini akhirnya menimbulkan kegiatan fikih menjadi lebih bergairah lagi. Nah, jadi inti dari nomor 2 ini adalah zaman dahulu di periode sebelum ini para ulama seneng banget ngarang kitab fikih itu ringkas-ringkas berupa matan-matan, berupa syair-syair yang seperti itu justru sulit dipelajari. Nah, di periode sekarang, di periode ini atau yang sampai saat periode ini, periode kebangkitan ini, mempelajari ilmu fikih nggak melalui kitab-kitab tersebut, tapi langsung merujuk kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya, yang dimana itu bisa menimbulkan gairah keilmuan yang lebih baik. Yang nomor 3, al-inayah bidrasatil fikih muqaron, memiliki perhatian dalam mempelajari fikih perbandingan. Langsung saja saya jelaskan di sini bahwasanya di periode sebelumnya kita mengetahui adanya mereka para ulama-ulama zaman dahulu juga mempelajari fikih muqaron. Akan tetapi fikih perbandingan yang dipelajari di periode tersebut hanya digunakan untuk memenangkan madhab yang dianut oleh penulis buku. Adapun di periode ini mereka para ulama-ulama zaman periode sekarang ini menulis fikih perbandingan dengan cara yang adil, memenangkan madhab yang dimana madhab tersebut betul-betul kuat dalilnya dan tidak memenangkan madhab yang diikutinya saja. Ini nomor 3, yang seperti itu akhirnya bisa menimbulkan gairah keilmuan yang lebih baik. Ya udah ya itu ya. Kemudian habis itu nomor 4, insya'u majami'ul buhus wa isdarul mausu'at al-fiqhiyah, mendirikan majma' buhus. Majma' buhus itu apa toh? Semacam semacam perkumpulan para ulama-ulama gitu, dan juga menerbitkan ensiklopedia fikih. Beberapa majma' buhus yang didirikan yaitu adalah Majma' Buhus Islamiyah yang ada di Al-Azhar yang didirikan tahun 1961. Gedungnya ada di samping Kuliah Banat kalau antum nanti ke Mesir. Itu. Kemudian yang kedua, Majma' Buhusnya adalah Majma' A'la li Syu'unul Islamiyah. Ini ada Majelis A'la. Ini sebenarnya Majelis A'la ini adalah ngikut ke Kementerian Perwakafan yang ada di Mesir. Nah, kemudian setelah itu selain membangun Majma' Buhus, juga menerbitkan beberapa ensiklopedia fikih. Contohnya yang pertama adalah ensiklopedia fikih yang diterbitkan di Kuwait. Kemudian ada lagi ensiklopedia fikih yang diterbitkan di Mesir. Kemudian ada lagi, mana lagi ini? Udah 2 itu. Nah, ini ada 4 hal ini tadi ya, ada 4 hal. Ada 4 hal yang dimana 4 hal ini merupakan hal pertama yang dilakukan untuk membangkitkan fikih Islam. Yang pertama adalah dirosah fikih Islam. Dengan cara mempelajari fikih Islam inilah kegiatan di periode ini menjadi betul-betul bergairah dan meningkat, tidak seperti di periode sebelumnya. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu adalah takninu ahkamil fikih Islami. Apa itu yang disebut dengan taknin akan kita pelajari sekarang. Oke, ini sekarang. Yang nomor 2, takninul ahkam al-fiqh al-islami. Apa yang disebut dengan taknin? Taknin itu sebenarnya berasal dari kata konun. Konun itu adalah undang-undang. Sementara kalau taknin itu fiilnya konnana yukonninu. Konnana yukonninu artinya membuat hukum. Maka masdarnya adalah taknin. Konnana yukonninu taknin. Artinya membuat hukum. Apa sih yang dimaksud dengan taknin di sini? Nah, ini adalah mengumpulkan hukum-hukum dengan berbagai macam permasalahan menjadi satu bab, dengan juga menyantumkan beberapa nomor dan memilih beberapa pendapat yang paling kuat dari ro'yun satu orang di antara ro'yun-ro'yun yang banyak. Saya jelaskan langsung maksudnya taknin ini. Dia seperti kitab undang-undang yang punya pasal dan punya ayat. Seperti misalkan kitab undang-undang hukum pidana KUHP pasal sekian ayat sekian. Jadi ada nomornya gitu loh. Ada nomornya, tidak hanya hukum tapi tanpa nomor. Jadi maksud dengan taknin ini membuat kitab undang-undang yang dimana kitab undang-undang tersebut memiliki nomor. Kitab undang-undang nomor sekian, kitab undang-undang nomor sekian, maksudnya seperti itu. Jadi undang-undang ini dirangkum dari ilmu fikih yang diambil dari satu pendapat yang kuat saja dan akhirnya itu nanti diberikan nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa sih harus ditaknin? Mengapa harus ditaknin? Ada 2 hal utama mengapa harus ditaknin. Yang pertama adalah menyatukan hukum-hukum dan berbagai permasalahan yang mirip. Maka seorang qadhi atau seorang hakim nanti tidak akan menghukumi
suatu masalah, kemudian hakim yang lain menghukumi dengan masalah yang lain, sehingga disebutkan bisa didapatkan satu kesepakatan hukum, sehingga antara hakim satu dengan hakim yang lain tidak berbeda pendapat dalam menghukumi sesuatu. Itu yang nomor dua adalah memudahkan untuk mencari atau memurojaah hukum-hukum fikih bagi seorang hakim. Nah, seperti itu. Karena kenapa memudahkan ya? Karena kan ada nomornya, nomor sekian, sekian, kayak ayat-ayat gitu loh. Jadi intinya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya taknin itu membuat hukum undang-undang bagi suatu negara yang ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya, nomor-nomornya gitu, diambil rokyunnya dari beberapa pendapat fikih atau bahkan mengambil hanya dari satu mazhab fikih yang dianggap paling kuat. Permulaan taknin. Kapan sih taknin itu dimulai? Nah ini, sebenarnya permulaan taknin itu bukan hal yang baru. Inna muhawalat taknin fil waqi' lam takun jadidah, nggak baru dan tidak dilahirkan di periode ini. Tetapi taknin ini sudah pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya, khususnya di permulaan abad kedua Hijriah. Ini contohnya adalah kataba Ibnu Muqfi ila Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ibnu Muqfi ini menulis kitab, menulis risalah, menulis surat kepada Abu Ja'far al-Mansur untuk membuat suatu kitab undang-undang seperti ini tadi. Nah, gitu. Kemudian contohnya lagi ini, seperti halnya Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ketika mendatangi Imam Malik ketika beliau berhaji tahun 148 Hijriah mendatangi Imam Malik, kemudian meminta untuk mengajak manusia kepada madhab Imam Malik, tapi Imam Malik menolak gitu. Sudah pernah dilakukan Abu Ja'far al-Mansur, udah kamu Imam Malik kamu jadikan saja madhabmu sebagai madhab daulah saya, tapi Imam Malik menolak, nggak bisa seperti itu. Nah gitu kan. Kemudian di ini ada juga fil qaril hadi asyar al-hijri ala Sultan Muhammad Nadir. Ini juga pernah Atul Muluk Hindil Janatul Musyarin ulama al-Hind biriasati Syekh nanti itafaq alaihi madhhab al-Hanafi wa jamul fi kitab ma'ruf bi fatawa al-Hindiyah. Nah ini pada di abad ke-11 Hijriah itu Sultan Muhammad Nadir, yaitu adalah salah satu raja di kerajaan India, kerajaan Mughal India, itu adalah mengarang sebuah kitab undang-undang berdasarkan ilmu fikih. Itu juga sudah pernah. Intinya sudah banyak lah. Akan tetapi kitab-kitab tersebut belum pernah dibukukan dan belum pernah menjadi seperti taknin seperti sekarang ini. Oke lah, mungkin dibukukan menjadi madhab daulah, tapi tidak taknin, dalam artian tidak ada nomornya, tidak ada pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, sehingga orang tidak bisa memurojaahnya. Nah sekarang dimulainya taknin, betul-betul dimulainya taknin, di mana kitab fikih tersebut dijadikan undang-undang suatu negara dan di mana ada nomor-nomornya sehingga bisa memudahkan untuk mencari tahu atau menggunakannya sebagai maroji. Ini dimulai dari fi khosmil ahdath wa litajhad al-fikrah li taknin bada al-fikrah tadhharu ila hayyizitan fi tanfidan fi'lan fi Turkiya. Ini dimulai di Turki. Faqad dhaharat majalah ahkam al-adliyah. Pertama kali taknin itu muncul, yang benar-benar taknin secara istilah ya, itu munculnya di Turki, yaitu indama ra'at daulah Utsmaniyah, saat Turki Utsmani itu ingin membuat sebuah hukum undang-undang sipil, membuat hukum undang-undang sipil dari madhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa dari madhabnya Abu Hanifah? Karena madhab Imam Abu Hanifah adalah madhab daulah yang resmi. Maka akhirnya panitia mengarang dari kitab-kitab dari para ahli fikih yang besar itu, diketuai oleh Ahmad Jaudat Pasha, yaitu adalah direktur kantor hukum-hukum adliyah itu. Kemudian dimulai pada tahun ini dan akhirnya wastamarat hatta intahat sanah, kemudian dimulai pada tahun ini dan akhir pada tahun ini. Kemudian akhirnya dikeluarkanlah undang-undang tersebut oleh Sultan Turki Firmana pada tanggal 26 Sya'ban tahun 1293 Hijriah. Nah, biluzumil amal biha wa tatbiq ahkamuha, yang dimana rakyat wajib mengikuti undang-undang ini. Nah itu, jadi pertama kali sudah kita bahas tadi bahwasanya sebenarnya taknin itu sudah mulai sejak zaman dahulu, akan tetapi tidak seperti taknin zaman sekarang yang dimana tidak ada nomornya pada zaman tersebut, dan juga kadang-kadang banyak ditolak oleh para fuqaha. Mengapa? Karena ya nggak bisa gitu memaksakan suatu madhab. Akan tetapi di Turki Utsmani barulah taknin itu dilakukan di zamannya kekhilafah, di zamannya Sultan Turki Firmana ini. Pada tanggal 26 Sya'ban 1293 Hijriah muncullah
muncullah taknin atas madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah itu adalah madhab resmi Turki Utsmani. Nah, sekarang akan kita pelajari tarojumul ibadi ulama hadza daur, beberapa biografi beberapa ulama di periode ini. Yang paling terkenal adalah Imam Syaukani. Siapa itu Imam Syaukani? Silakan dibaca sendiri. Kemudian Imam Syekh Muhammad Abduh. Nah, ini dua ulama ini adalah dua ulama besar di periode ini. Dah ya. Sudah seperti itu adalah dari daur keempat. Dari daur keempat ini adalah daur kebangkitan yang juga berlangsung sampai masa sekarang. Semoga bermanfaat dan nanti akan kita lanjut di periode berikutnya. Bukan periode sih, karena periodenya sudah habis. Periode pertama periode taksis atau apa namanya? Pendirian, kemudian habis itu periode kebangkitan atau perkembangan, periode ketiga adalah periode jumud dan keterbelakangan, dan periode keempat ini adalah periode kebangkitan. Nanti ada di pasal ketiga dari bagian buku ini akan kita bahas sumber-sumber fikih Islam. Apa saja sih sumber-sumber fikih Islam yang bisa dijadikan sebagai dalil? Tunggu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.